Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Mulai dari transaksi hingga arus kas, dengan contoh transaksi sederhana agar mudah dipahami. Sebelumnya, kami mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aura Aikonaya Putri Anita. Saya Arsi Nurrahma. Saya Dinadia Febrianti. Saya Mutiara Kamila. Saya dari Sadana Sari Putri. Semoga video ini membantu teman-teman belajar akuntansi dengan lebih mudah dan semangat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi perusahaan dagang atau jasa dan juga transaksi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan juga menyajikan informasi keuangan dari suatu entitas ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pemilik manajer, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Akuntansi membantu dalam mengetahui laba atau rugi perusahaan, mengetahui posisi keuangan perusahaan, harta, utang, modal, membantu mengendalikan keuangan, dan menjadi dasar pengembalian keputusan. Selanjutnya ada akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut untuk memperoleh laba. Contohnya toko sembako, toko baju, distributor elektronik. Akuntansi perusahaan dagang mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, retur pembelian dan retur penjualan, potongan pembelian dan penjualan, dan juga persediaan barang dagangan. Akun-akun yang sering digunakan adalah persediaan barang dagangan, pembelian, penjualan, retur pengembalian, retur penjualan, dan juga potongan penjualan. Perusahaan dagang memiliki akun harga pokok penjualan atau bisa disebut HPP untuk mengetahui berapa biaya pokok barang yang terjual. Contohnya rumus HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan layanan atau jasa kepada pelanggan untuk memperoleh laba. Contohnya salon, bengkel, jasa laundry, firma angkutan, dan juga jasa pengiriman. Akuntansi perusahaan jasa lebih sederhana dibanding perusahaan dagang karena tidak memiliki persediaan barang dagangan. Akun yang sering digunakan yaitu kas, piutang usaha, utang usaha, modal, pendapatan jasa, dan juga beban-beban. Contohnya beban sewa, listrik, gaji, dan lain-lain. Proses akuntansi perusahaan jasa, yang pertama, transaksi dicatat oleh jurnal umum. Yang kedua, diposting ke buku besar. Yang ketiga, membuat neraca saldo. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Laporan laba rugi perusahaan jasa hanya mencatat pendapatan dan beban untuk mengetahui laba bersih. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi adalah kejadian ekonomi atau kegiatan perusahaan untuk mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dapat diukur dengan satuan uang dan dicatat dalam akuntansi. Ciri-ciri transaksi yaitu melibatkan dua belah pihak atau lebih, dapat dinilai dengan uang, mengubah posisi keuangan perusahaan, dan dibuktikan dengan dokumen sumber. Contoh transaksi yaitu pembayaran sewa gedung, penjualan jasa servis laptop, pembelian barang dagangan. Dalam akuntansi, transaksi dicatat menggunakan prinsip debit dan juga kredit. Debit adalah penambahan aset atau pengurangan kewajiban atau modal. Kredit adalah penambahan kewajiban modal atau pengurangan aset. Contoh pencatatan, contohnya membayar listrik 200.000 secara tunai. Debit beban listrik seharga 200.000 dan kredit kas 200.000. Transaksi merupakan awal dari siklus akuntansi karena dari transaksi akan dibuat jurnal, diposting ke buku besar, dan disusun laporan keuangan.
Jadi untuk kesimpulannya, akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan untuk membantu pengembalian keputusan dan suatu usaha. 2. Perusahaan dagang membeli barang untuk dijual kembali sehingga akuntansinya fokus pada transaksi penjualan, pembelian, persediaan, dan juga harga pokok penjualan. Perusahaan jasa memberikan layanan untuk memperoleh pendapatan, sehingga akuntansinya lebih sederhana tanpa mencatat persediaan barang, hanya pendapatan jasa dan juga beban. Transaksi adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, dapat diukur dengan uang dan menjadi dasar pencatatan akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi dan juga jurnal umum. Jadi, bukti transaksi adalah dokumen resmi atau tertulis yang mencatat dan membuktikan telah terjadinya suatu transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih. Dokumen ini bisa berbentuk fisik maupun digital dan biasanya memuat informasi seperti tanggal transaksi, nominal uang, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta rincian barang atau jasa yang dipertukarkan. Bukti transaksi memiliki peranan penting karena yang pertama yaitu menjadi dasar pencatatan keuangan. Setiap transaksi keuangan perusahaan harus dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah agar laporan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Dengan adanya dokumen pembuktian, setiap transaksi dapat diverifikasi dan dicegah terjadinya kesalahan. Lalu yang ketiga yaitu digunakan sebagai acuan audit. Bukti transaksi sangat penting dalam proses audit, sehingga auditor dapat melacak keabsahan setiap transaksi. Lalu yang terakhir yaitu menentukan tanggung jawab. Dokumen ini juga memudahkan penelusuran pihak mana yang bertanggung jawab atas suatu transaksi. Lalu ada juga jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama yaitu invoice atau faktur. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli berisi rincian barang atau jasa, jumlah pembayaran, dan juga syarat pembayaran. Lalu yang kedua yaitu kwitansi bukti penerimaan uang yang dibuat oleh penerima dana dan diberikan kepada pihak yang membayar. Lalu yang ketiga yaitu nota debit. Digunakan pembeli untuk mengajukan komplain kepada penjual atas barang yang tidak sesuai ataupun yang rusak. Lalu yang keempat yaitu nota kredit. Dikeluarkan oleh penjual sebagai tindak lanjut atas pengembalian barang atau pengurangan harga oleh pembeli. Lalu yang kelima yaitu memo internal. Dokumen internal yang digunakan untuk mencatat transaksi antar bagian dalam perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu cek, balyet giro, dan bukti setoran bank. Digunakan untuk transaksi yang terkait dengan perbankan. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Jadi jurnal umum adalah catatan permanen pertama yang menyimpan seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal ini mencatat akun yang didebit dan juga yang dikredit dengan jumlah yang sama agar persamaan akuntansi tetap seimbang. Jurnal umum juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu fungsi historis, yang dimana mencatat setiap transaksi secara berurutan sesuai waktu. Lalu yang kedua yaitu fungsi mencatat, mendokumentasikan transaksi secara lengkap dan juga terperinci. Lalu yang ketiga yaitu fungsi analisis, menentukan akun mana yang didebit dan juga yang dikredit. Lalu yang keempat yaitu fungsi instruktif, menjadi petunjuk dalam memasukkan data ke buku besar. Lalu yang kelima yaitu fungsi informatif, yang dimana memberikan keterangan jelas tentang kegiatan perusahaan. Jurnal umum sering disebut buku harian akuntansi dan biasanya digunakan di perusahaan jasa untuk semua transaksi. Formatnya mencakup tanggal, nama akun, keterangan, debit, dan juga kredit. Singkatnya, jurnal umum berfungsi sebagai dasar pencatatan keuangan yang sistematis dan akurat.
menjadi fondasi penting dalam menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, serta membangun pengambilan keputusan bisnis. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar mencerminkan keadaan sebenarnya sesuai prinsip dasar akuntansi akrual. Jurnal ini penting agar pendapatan dan beban dicatat pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Tujuan dari jurnal penyesuaian. Tujuannya yang pertama, menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi real. Yang kedua, mencatat beban dan pendapatan yang sebenarnya terjadi dalam periode berjalan. Yang ketiga, menentukan laba atau rugi yang akurat. Yang keempat, menyusun laporan keuangan yang wajar dan andal. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Secara umum, akun-akun berikut ini perlu disesuaikan. Yang pertama, jenis akun yang disesuaikan. Beban dibayar di muka. Keterangan beban yang dibayar duluan. Manfaatnya belum habis. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Uang diterima duluan, jasa atau barang belum diberikan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Beban sudah terjadi tapi belum dibayar atau utang beban. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan sudah terjadi tapi belum diterima atau piutang. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Pengurangan nilai aset tetap karena pemakaian. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Menghitung sisa perlengkapan yang masih ada di akhir periode. Jenis-jenis jurnal penyesuaian dan contohnya. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Contohnya, dibayar sewa 12 juta untuk 1 tahun, baru 3 bulan digunakan. Penyesuaiannya, beban sewa di debit 3 juta, sewa dibayar di muka di kredit 3 juta. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Contohnya, telah diterima uang les 2.400.000 untuk 4 bulan, baru 2 bulan berjalan. Penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya, pendapatan les di debit 1.200.000, pendapatan diterima di muka kredit 1.200.000. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Contohnya, gaji karyawan selama Desember 5 juta belum dibayar. Jurnal penyesuaiannya, beban gaji di debit 5 juta, utang gaji di kredit 5 juta. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Contoh, jasa konsultasi sudah dilakukan 2 juta belum ditagih. Jurnal penyesuaiannya, piutang usaha di debit 2 juta, pendapatan jasa di kredit 2 juta. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Contohnya, peralatan seharga 12 juta, umur 4 tahun, metode garis lurus. Penyesuaiannya, beban penyusutan di debit 3 juta, akumulasi penyusutan di kredit 3 juta. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Contohnya, awal periode perlengkapan 2 juta, sisa akhir 500.000. Penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit 1.500.000, perlengkapan di kredit 1.500.000. Contoh soal dan jurnal penyesuaian. Data per 31 Desember 2024. Yang pertama, perlengkapan awal 2 juta, sisa akhir 500.000. Yang kedua, gaji karyawan Desember 4 juta belum dibayar. Yang ketiga, peralatan 12 juta, umur 4 tahun. Yang keempat, sewa dibayar di muka 6 juta untuk 6 bulan sejak 1 November. Jawabannya yang pertama, perlengkapan. Beban perlengkapan 1.500.000, perlengkapan 1.500.000. Yang kedua, beban gaji. Beban gaji 4 juta, utang gaji 4 juta. Yang ketiga, penyusutan. Beban penyusutan 3 juta, akumulasi penyusutan 3 juta. Yang keempat, sewa dibayar di muka, baru 2 bulan digunakan. 2/5 kali 6 juta sama dengan 2 juta. Kesimpulannya, jurnal penyesuaian sangat penting dalam proses akhir periode untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tanpa jurnal ini, perusahaan bisa saja mencatat laba atau rugi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan yang telah dicatat sebelumnya di jurnal umum atau jurnal khusus. Setiap akunnya memiliki halaman sendiri di buku besar untuk mencatat semua transaksi yang mempengaruhinya, baik di sisi kredit maupun debit. Fungsi dari buku besar. Berikut ini beberapa fungsi utama dari buku besar. Yang pertama, mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Yang kedua, mencatat saldo akhir dari setiap akun yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, menjadi dasar pembuatan neraca saldo. Yang keempat, menunjukkan riwayat transaksi pada setiap akun. Jenis-jenis buku besar. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Mencatat semua akun yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, buku besar pembantu atau subsidiary ledger, yaitu untuk mencari akun tertentu, misalnya buku besar pembantu piutang untuk rincian pelanggan, dan buku besar pembantu utang untuk rincian kreditur. Yang keempat, format buku besar. Dalam buku besar terdapat beberapa bentuk format besar yang umum digunakan. Yang pertama, bentuk T atau T account, bentuk paling dasar. Seperti yang contohnya akun kas, debit 1 juta, kredit 500.000. Yang kedua, bentuk staple atau 2 kolom. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Yang ketiga, bentuk 3 kolom. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Bedanya, kolom saldo langsung dihitung setiap kali transaksi dicatat. Yang kelima, cara membuat buku besar. Langkah-langkah dalam menyusun buku besar dari jurnal umum. Yang pertama, ambil data dari jurnal umum, yaitu salin tiap transaksi ke akun terkait di buku besar. Yang kedua, kelompokkan sesuai akun. Misalnya, akun kas, piutang, penjualan, beban gaji, dan sebagainya. Yang ketiga, catat transaksi debit dan kredit sesuai posisinya. Yang keempat, hitung saldo akhir di tiap akun. Contoh buku besar bentuk T, misalnya dari jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari, modal disetor tunai Rp 10 juta. Pada tanggal 3 Januari, pembelian perlengkapan tunai sebanyak 1 juta rupiah. Akun kasnya, kas di debit 10 juta pada tanggal 1 Januari, di kredit 1 juta pada tanggal 3 Januari. Saldo akhirnya 9 juta. Selanjutnya akun perlengkapan. Perlengkapan di debit 1 juta pada tanggal 3 Januari, di kredit 0. Saldo akhirnya 1 juta. Hubungan buku besar dengan siklus akuntansi. Buku besar disusun setelah jurnal umum dan digunakan untuk yang pertama, menyusun neraca saldo, yang kedua, melakukan penyesuaian atau adjusting entries, yang ketiga, membuat laporan keuangan. Pentingnya buku besar itu yang pertama, menjadi alat bantu penting bagi akuntan untuk melacak semua pergerakan akun. Yang kedua, membantu memeriksa kesalahan pencatatan dan menjadi dasar yang valid untuk membuat laporan keuangan. Pengertian neraca percobaan atau trial balance adalah daftar yang memuat seluruh saldo akun yang diambil dari buku besar perusahaan pada akhir periode akuntansi, baik yang bersaldo debit maupun kredit, dengan tujuan utama untuk memeriksa keseimbangan total saldo, debit dan kredit sebelum laporan keuangan disusun. Neraca percobaan ini disusun secara periodik, biasanya pada akhir bulan, kuartal, atau tahun. Neraca percobaan bukan laporan keuangan final, melainkan alat bantu internal. Jika jumlah debit sama dengan jumlah kredit, maka secara matematis pencatatan dianggap seimbang, meskipun belum tentu bebas dari semua kesalahan. Tujuan penyusunannya yaitu mengecek apakah seluruh transaksi dicatat dengan benar di sisi debit dan kredit, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca. Mendeteksi kesalahan teknis dalam pembukuan sebelum tahap penyesuaian dan penutupan.
Yang kedua, ada fungsi neraca percobaan. Fungsi pertama, mengecek keseimbangan debit dan kredit. Neraca percobaan berfungsi untuk memastikan bahwa jumlah total sisi debit sama dengan jumlah total sisi kredit dari seluruh akun di buku besar. Jika tidak seimbang, berarti ada kemungkinan kesalahan pencatatan. Yang kedua, mendeteksi kesalahan akuntansi secara dini. Neraca percobaan membantu menemukan kesalahan teknis seperti jumlah yang salah tulis, pencatatan di sisi debit atau kredit yang keliru, saldo akun tidak dipindahkan dengan benar dari buku besar. Dengan catatan, tidak semua kesalahan dapat dideteksi oleh neraca percobaan, seperti transaksi yang benar jumlahnya tapi salah akun. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca percobaan yang sudah disesuaikan atau adjust trial balance digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan laba rugi, neraca laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Yang keempat, meringkas seluruh saldo akun. Dengan neraca percobaan, semua saldo akun dari buku besar diringkas dalam satu tabel, sehingga memudahkan analisis dan penyesuaian lebih lanjut. Dan poin yang kelima, menjadi referensi dalam membuat jurnal penyesuaian. Neraca percobaan mempermudah identifikasi akun yang perlu disesuaikan, seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban penyusutan, serta beban yang masih harus dibayar. Dan poin yang terakhir, poin keenam, yaitu dokumentasi dan arsip akuntansi. Neraca percobaan merupakan bagian dari siklus akuntansi, sehingga berfungsi sebagai dokumen formal yang bisa digunakan untuk yang pertama audit, kedua revisi, dan yang terakhir perbandingan antar kuarter atau antar tahun. Yang ketiga, ada jenis-jenis neraca percobaan atau trial balance yang biasa digunakan dalam akuntansi. Yang pertama, ada neraca percobaan saldo tidak disesuaikan atau unadjusted trial balance. Pengertiannya, neraca percobaan yang disusun sebelum dilakukan penyesuaian akhir periode atau jurnal penyesuaian. Tujuannya, memeriksa keseimbangan awal antara saldo debit dan kredit semua akun sebelum penyesuaian. Contoh akunnya, kas, piutang usaha, persediaan pendapatan, beban gaji, modal, dan utang usaha. Yang kedua, ada neraca percobaan setelah penyesuaian atau adjust trial balance, yang dimana pengertiannya neraca percobaan yang disusun setelah dilakukan jurnal penyesuaian seperti penyusutan, aktural, dan prabayar. Tujuannya untuk memberikan gambaran saldo akun yang sudah disesuaikan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Jenis penyesuaian umumnya yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban masih harus dibayar, dan penyusutan aset tetap. Poin ketiga yaitu neraca percobaan setelah penutupan atau post-closing trial balance. Pengertiannya yaitu disusun setelah jurnal penutup dibuat, hanya berisi akun neraca seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Karena akun nominal atau pendapatan dan beban sudah ditutup. Tujuannya memastikan bahwa saldo akhir akun permanen masih seimbang sebelum memulai periode akuntansi berikutnya. Akunnya yaitu kas, piutang, peralatan, akumulasi, penyusutan, utang, dan modal. Yang keempat, neraca percobaan setelah penyesuaian dan penutupan atau seringkali disebut final trial balance. Pengertiannya, beberapa sistem menyusun neraca percobaan final setelah semua penyesuaian dan penutupan dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan audit. Yang keempat, langkah-langkah memahami neraca percobaan. Yang harus kita lakukan yang pertama, memahami dasar akun, debit dan kredit sebelum membaca neraca percobaan. Pahami dulu sisi debit dan kredit. Selanjutnya, secara tabel, jenis akun, aset peralatan, bertambah
di debit. Contohnya kas, piutang, dan peralatan. Jenis akunnya liabilitas, bertambahnya di kredit, serta contohnya yaitu utang usaha dan utang bank. Jenis akunnya modal, bertambahnya di kredit. Contohnya modal pemilik. Jenis akun pendapatan dan bertambahnya di kredit. Contohnya ada penjualan dan pendapatan jasa. Jenis akunnya beban atau biaya, bertambahnya di debit. Contohnya gaji, listrik, dan sewa. Format neraca percobaan biasanya terdiri dari 3. Yang pertama, nama akun. Yang kedua, kolom debit. Yang ketiga, kolom kredit. Pastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jika neraca percobaan seimbang, berarti tidak ada kesalahan penjurnalan secara matematis, tapi tetap bisa ada kesalahan logis, misalnya salah akun. Gunakan sebagai langkah menuju laporan keuangan. Setelah neraca percobaan selesai dan seimbang, kamu bisa lanjut ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca keuangan. Baik, materi selanjutnya yaitu laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan adalah dokumen formal yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, perusahaan, organisasi, atau lembaga dalam suatu periode tertentu, yang disusun berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 atau penyajian laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, manajemen, dan lain-lain. Yang kedua, menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta waktu dan ketidakpastian dari arus tersebut. Dan yang poin terakhir, memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas dan struktur keuangan perusahaan, serta tujuan khusus laporan keuangan dibuat, yaitu yang pertama, evaluasi kinerja keuangan, yang dimana menilai profitabilitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen. Yang kedua, penilaian likuiditas dan solvabilitas, yang dimana mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, yang dimana digunakan untuk keputusan investasi, pendanaan, pembiayaan, dan kebijakan bisnis. Yang keempat, penilaian resiko, menilai resiko usaha, kredit, atau investasi. Dan yang terakhir, evaluasi kepatuhan, memastikan perusahaan mematuhi peraturan, perpajakan, hukum, dan kontrak keuangan. Siapa saja sih yang membutuhkan laporan keuangan dan untuk apa? Baik, yang pertama yaitu investor, menilai profitabilitas dan risiko berinvestasi. Yang kedua ada kreditur, menilai kemampuan membayar hutang atau bunga. Yang ketiga ada manajemen, yang dimana menilai kinerja dan membuat keputusan strategis. Dan yang keempat ada pemerintah, mengawasi pajak dan kepatuhan hukum. Dan yang terakhir masyarakat, yang dimana masyarakat melihat kontribusi perusahaan terhadap ekonomi lokal. Unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset ini dibagi menjadi 2. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, aset tidak lancar yaitu meliputi aset tetap, aset tak berwujud, investasi jangka panjang. Yang kedua,
Ada liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek, contohnya utang usaha dan utang pajak. Sedangkan liabilitas jangka panjang, contohnya utang bank dan obligasi. Dan yang terakhir ada ekuitas. Contohnya yang pertama ada modal disetor, yang kedua laba ditahan, dan yang terakhir cadangan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi laporan laba atau rugi dan juga laporan perubahan modal. Setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik, manajemen, maupun pihak eksternal. Dua laporan yang sangat penting ini adalah laporan laba atau rugi dan laporan perubahan modal. Keduanya saling berkaitan dan memberikan gambaran utuh tentang kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan laba atau rugi terlebih dahulu. Laporan laba atau rugi atau income statement ini adalah dokumen keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu, baik bulanan, tahunan. Laporan ini laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi serta selisih antara laba atau rugi. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode. Sedangkan pendapatan itu sendiri ada dua macam, yaitu pendapatan pokok atau usaha dan pendapatan yang bukan berasal dari penghasilan pokok disebut pendapatan non-usaha. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi laporan laba atau rugi. Yang pertama, mengetahui laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu. Dan yang kedua, menilai kinerja manajemen dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Dan yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi pemilik atau pemodal. Dan yang terakhir, memantau tren pendapatan dan beban dari waktu ke waktu. Beban yang dimaksud di sini adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Yaitu beban itu sendiri ada dua macam. Yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan pokok yang disebut beban usaha. Sedangkan beban yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok disebut beban non-usaha. Lalu selanjutnya ada komponen utama laporan laba atau rugi yang terdiri dari yang pertama ada pendapatan. Semua aktivitas penghasilan dari aktivitas usaha utama. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau biaya langsung. Total biaya produksi atau pembelian barang yang dijual selama periode itu. Dan yang ketiga adalah laba atau rugi kotor. Selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan. Dan yang keempat ada beban operasional. Dan yang kelima ada laba atau rugi operasi atau laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Dan yang keenam ada pendapatan dan beban. Dan yang ketujuh ada laba atau rugi bersih sebelum pajak. Dan yang kedelapan ada laba penghasilan. Dan yang terakhir ada laba atau rugi bersih yaitu hasil akhir. Nah, di sini ada cara membuat laporan laba atau rugi. Langkah menyusun laporan laba atau rugi, yang pertama ada tentukan periode laporan, dan yang kedua kumpulkan data pendapatan dari penjualan atau jasa, dan yang ketiga hitunglah beban langsung, dan yang keempat hitunglah selisihnya untuk mendapatkan laba bersih atau rugi kotor, dan yang kelima ada jumlahkanlah beban operasional, dan yang keenam ada hitunglah laba atau rugi, dan yang ketujuh ada tambahkan atau kurang pendapatan atau beban lain-lain. Dan yang kedelapan, hasil akhir dikurangi dengan pajak dan didapatkan, dan itulah hasilnya laba atau rugi. Nah, di sini ada contoh dari laporan laba rugi periode Desember 2021. Pendapatannya, penjualan bersihnya 850 juta, pendapatan sewanya 20 juta, total pendapatannya 830 juta, bebannya harga pokok penjualannya 300 juta, beban penjualannya 15 juta, beban administrasinya 5 juta, beban bunganya 2.500.000, beban lain-lainnya 5 juta, total beban seluruhnya 327.500.000, laba sebelum pajaknya 52.500, pajaknya 112 juta, laba bersihnya 390.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan ini adalah
laporan yang menunjukkan perubahan modal awal karena ada tambahan modal baru, laba ditambahkan, atau ketika rugi dikurangi, dan prep untuk perusahaan perseorangan. Lalu juga ada dividen, yaitu untuk perusahaan perseroan. Laporan ini menunjukkan bagaimana modal awal, keuntungan atau kerugian, prep, investasi tambahan, dan dividen memengaruhi saldo modal perusahaan. Selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi dari perubahan modal. Yang pertama ada memberikan gambaran kenaikan atau penurunan modal perusahaan. Dan yang kedua ada memudahkan pemilik dan investor memantau perkembangan kekayaan bersih perusahaan. Dan yang ketiga menjadi jembatan antara laporan laba atau rugi, hasil usaha, dan neraca. Dan yang terakhir memenuhi persyaratan pelaporan keuangan sesuai standar. Lalu di sini ada komponen utama laporan perubahan modal. Yang pertama ada modal awal, dan yang kedua ada laba bersih atau laba rugi dari laporan laba atau rugi. Yang ketiga ada prep, dan yang keempat ada modal tambahan atau investasi, dan yang kelima ada dividen jika ada, terutama pada perseroan, dan yang terakhir ada modal akhir. Lalu di sini juga ada rumus perubahan modal. Terdapat dua rumus utama. Yang pertama, jika perusahaan itu untung, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambahkan laba bersih dan dikurangi prep. Dan jika perusahaan itu rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi laba bersih dan ditambahkan prep. Lalu selanjutnya cara membuat laporan perubahan modal. Yang pertama, siapkan data modal awal, laba atau rugi, prep, investasi tambahan, dan dividen jika ada. Yang kedua, susunlah format tersebut. Dan yang ketiga, laporan akhir digunakan sebagai bagian dari ekuitas neraca. Lalu di sini ada contoh dari laporan perubahan modal periode 31 Desember 2021. Modal awalnya 300 juta, terus ada modal tambahan 25 juta, penghasilannya 100 juta, jadi totalnya 425 juta. Pemiliknya 10 juta, jadi 425 juta dikurangi dengan pemilik 10 juta, jadi total akhirnya modal akhirnya yaitu 415 juta. Nah, jika dihubungkan antara laporan laba atau rugi dan perubahan modal, laporan laba atau rugi menentukan laba atau rugi bersih perusahaan dalam suatu periode. Angka laba atau rugi bersih tersebut kemudian mengubah saldo modal melalui laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menjadi input penting bagi laporan neraca karena modal akhir menjadi ekuitas perusahaan di neraca. Selanjutnya pentingnya laporan ini bagi pembisnis. Yang pertama yaitu pemilik bisnis dapat mengukur keberhasilan usahanya dan mengendalikan arus kas. Dan yang kedua, investor dan kreditur dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen lebih mudah mengambil kebijakan strategis seperti ekspansi atau efisiensi biaya. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai neraca dan arus kas, yang dimana neraca dan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang memiliki peran penting dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, sedangkan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluar uang dalam periode tertentu. Kedua laporan ini sangat berguna bagi pemilik, pengelola, investor, dan pihak pemerintah untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis neraca dan arus kas secara berkala dan juga tepat. Neraca dalam bahasa Inggris yaitu balance sheet, adalah salah satu laporan keuangan utama dalam akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu entitas, perusahaan, organisasi, koperasi, atau lembaga lainnya pada suatu waktu tertentu, biasanya pada periode akhir akuntansi seperti 31 Desember atau 30 Juni. Selanjutnya itu ada kegunaan neraca. Dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas memegang saham, neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan pengevaluasi struktur modal perusahaan. Dalam hal ini, neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan.
Likuiditas menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktiva terrealisasi atau sebaliknya, dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. Kreditor sangat berkepentingan dengan rasio likuiditas jangka pendek, seperti rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek, karena rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan akan memiliki sumber daya untuk melunasi kewajiban, lancarnya, dan segera jatuh tempo. Demikian juga, pemegang saham menggunakan likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin tinggi likuiditas, semakin kecil resiko kegagalan perusahaan. Manfaat neraca dalam akuntansi. Yang pertama, menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Neraca memberikan informasi tentang apa yang dimiliki atau aset, dan apa yang menjadi kewajiban atau utang perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Hal ini membantu mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh. Yang kedua itu, menilai kesehatan keuangan. Dengan melihat perbandingan antara aset, utang, dan modal, kita bisa menilai apakah perusahaan sehat secara finansial atau tidak. Misalnya, apakah perusahaan memiliki lebih banyak aset daripada utang. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Pihak manajemen dapat menggunakan data dari neraca untuk mengambil keputusan penting, seperti pengajuan pinjaman, investasi, atau ekspansi usaha. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan evaluasi. Neraca memudahkan pemilik usaha, manajer maupun auditor dalam mengawasi keuangan perusahaan dan mengevaluasi kinerja dalam satu periode. Yang kelima, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan lain. Selanjutnya itu ada laporan neraca disusun berdasarkan prinsip persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Artinya, seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan atau aset harus berasal dari dua sumber. Yang pertama itu liabilitas utang, dana yang berasal dari pihak luar dan juga wajib dibayar kembali. Yang kedua itu ekuitas atau modal, dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi neraca, yang dimana ini tuh penting untuk memahami bahwa neraca bukan hanya sekedar angka, ia memiliki fungsi strategis antara lain. Yang pertama itu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca memberikan gambaran lengkap tentang apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Dari sini kita bisa mengetahui apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. Yang kedua itu alat pengambilan keputusan. Pihak internal atau manajer dan juga pemilik maupun eksternal, investor atau kreditur menggunakan neraca untuk menilai apakah perusahaan layak diberi investasi, pinjaman, atau dukungan lainnya. Yang ketiga itu alat analisis keuangan. Neraca digunakan untuk menghitung rasio-rasio keuangan penting seperti rasio lancar, rasio hutang terhadap ekuitas, rasio solvabilitas, dan likuiditas. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen dalam neraca. Yang pertama itu ada aset atau aktiva. Aset adalah semua hal yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi. Aset dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, aset lancar. Dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang termasuk dalam aset lancar adalah kas piutang usaha, persediaan perlengkapan. Yang kedua itu aset tetap. Aset tidak lancar dimiliki untuk jangka panjang seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, atau akumulasi penyusutan atau pengurangan aset tetap. Nah, selanjutnya itu ada liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah semua utang yang wajib dibayar oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak. Yang kedua itu liabilitas jangka panjang, utang bank jangka panjang, obligasi. Dan yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Ekuitas adalah sisa hak pemilik setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas bisa bertambah karena investasi atau laba, dan berkurang karena rugi atau penarikan modal. Nah, selanjutnya itu ada komponen ekuitas meliputi yang pertama modal awal, yang kedua ada laba ditahan jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga itu ada PRIP jika pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas. Sebelum itu apa sih arus kas? Arus kas atau cash flow adalah aliran masuk dan keluar kas atau uang tunai dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas menunjukkan dari mana uang berasal dan kemana uang digunakan. Nah, dengan kata lain, arus kas mencerminkan aktivitas keuangan perusahaan yang melibatkan kas dan setara kas.
bukan berdasarkan akrual seperti piutang atau utang, tetapi uang tunai yang benar-benar diterima atau dibayarkan. Kegunaan laporan arus kas, walaupun laba bersih menyediakan ukuran jangka panjang menyangkut keberhasilan atau kegagalan perusahaan, namun kas merupakan darah kehidupan sebuah perusahaan. Tanpa kas, sebuah perusahaan tidak akan bertahan. Bagi perusahaan kecil dan baru berkembang, arus kas merupakan suatu unsur yang paling penting demi kelangsungan hidup perusahaan. Bahkan, perusahaan berukuran menengah dan besar pun sangat peduli terhadap pengendalian arus kas. Kreditur akan memeriksa laporan arus kas dengan seksama karena mereka mengkhawatirkan kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman. Titik awal yang baik dalam pemeriksaannya adalah menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jika kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tinggi, maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang mencukupi secara internal dari operasi untuk membayar kewajiban tanpa harus meminjam dari luar. Sebaliknya, jika kas bersih dihasilkan oleh aktivitas operasi rendah atau negatif, maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan kas yang memadai secara internal dari operasinya. Dan dengan demikian harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk mendapatkan kas tambahan untuk membayar tagihannya. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan laporan arus kas. Yang pertama itu, komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam cash flow hanya bersifat tunai. Yang kedua itu, perusahaan hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel. Nah, selanjutnya yang ketiga, apabila terdapat perubahan pada situasi internal maupun eksternal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi estimasi arus kas masuk dan keluar yang seharusnya diperhatikan, maka akan terhambat karena manajer hanya akan berfokus pada budget kas. Misalnya, kondisi ekonomi yang kurang stabil, terlambatnya customer dalam memenuhi kewajiban. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan laporan arus kas. Yang pertama itu, komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam cash flow hanya bersifat tunai. Yang kedua itu, perusahaan hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel. Nah, selanjutnya yang ketiga, apabila terdapat perubahan pada situasi internal maupun eksternal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi estimasi arus kas masuk dan keluar yang seharusnya diperhatikan, maka akan terhambat karena manajer hanya akan berfokus pada budget kas. Misalnya, kondisi ekonomi yang kurang stabil, terlambatnya customer dalam memenuhi kewajibannya. Fungsi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 4 laporan keuangan utama, bersama dengan laporan laba rugi, yang kedua itu neraca, dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Nah, fungsi laporan arus kas itu, yang pertama itu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Nah, itu tuh apakah perusahaan mampu menghasilkan uang tunai dari kegiatan utamanya. Yang kedua itu menilai kemampuan membayar kewajiban. Nah, apakah perusahaan cukup likuid untuk membayar utang jangka pendek? Dan fungsi yang ketiga itu untuk mengetahui kesehatan finansial, yang dimana arus kas yang positif menunjukkan perusahaan sehat dan mandiri secara finansial. Nah, yang keempat itu membantu pengambilan keputusan, yang dimana investor dan manajemen akan melihat laporan ini untuk mengetahui apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan atau perlu efisiensi operasional. Ada jenis arus kas dalam laporan cash flow. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities adalah kas yang dihasilkan atau digunakan dari aktivitas utama perusahaan, yaitu menjalankan usahanya sehari-hari. Contohnya, kas diterima dari penjualan barang atau jasa, kas dibayar untuk pembelian bahan baku, gaji karyawan, pembayaran listrik, air, dan sewa kantor. Ini adalah bagian paling penting karena mencerminkan keberlanjutan usaha. Yang kedua itu, arus kas dari aktivitas investasi adalah kas yang digunakan untuk diperoleh dari aktivitas investasi jangka panjang. Contohnya, pembelian atau penjualan aset tetap, tanah, gedung, kendaraan, investasi dalam saham atau obligasi, penerimaan bunga atau dividen dari investasi. Aktivitas ini biasanya menunjukkan bagaimana perusahaan membangun masa depan. Yang ketiga itu, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah kas yang masuk atau keluar terkait dengan aktivitas pembiayaan perusahaan. Contohnya, penambahan modal dari pemilik, penerimaan pinjaman bank, pembayaran utang atau bunga, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Aktivitas ini menjelaskan bagaimana perusahaan membiayai operasional dan investasinya. Di sini kami akan membacakan soal tentang akuntansi perusahaan jasa.
Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk menambah uang kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Pada 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebanyak 7 juta secara tunai. Selanjutnya, pada 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Selanjutnya, 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat cuci mobil seharga 7 juta. Yang kedua, 1 mesin kompresor senilai 6 juta. Yang ketiga, ada 16 macam oli mobil sebesar 3 juta. Yang terakhir, ada spare part dan suku cadang seharga 4 juta. Nah, soal selanjutnya, pada tanggal 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Nah, pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret yang lalu. Lalu tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Dan pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Nah, selanjutnya diminta untuk buatlah jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo. Setelah disesuaikan dan juga buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas meliputi yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, laporan neraca keuangan, dan yang keempat, laporan arus kas. Pada tanggal 1 Maret, kas 45 juta bertambah di debit dan modal Tuan Sanjaya berkurang 45 juta di kredit. Pada tanggal 4 Maret, kas bertambah 25 juta di debit dan hutang Bank BCA berkurang di kredit 25 juta. Setelah itu, tanggal 6 Maret, perlengkapan di debit bertambah 7 juta dan kas berkurang 7 juta. Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret, proyek Tuan Sanjaya bertambah di kredit di debit sebesar 5 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret, perlengkapan bertambah di debit sebesar 20 juta dan hutang usaha berkurang di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret, kas bertambah di debit sebesar 15 juta. Lalu pendapatan jasa berkurang di kredit sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 17 Maret, hutang usaha bertambah di debit 9.700.000. Lalu kas berkurang di kredit sebesar 9.700.000. Pada tanggal 25 Maret, beban gaji bertambah di debit sebesar 6.200.000. Lalu kas berkurang di kredit sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, utang usaha bertambah di debit sebesar 11 juta dan pendapatan jasa berkurang di kredit sebanyak 11 juta. Pada tanggal 27 Maret, beban perlengkapan bertambah di debit sebanyak 8 juta dan perlengkapan berkurang di kredit sebanyak 8 juta. Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret, beban listrik bertambah 600 di debit, lalu beban air PDAM bertambah di debit 120, lalu kas berkurang 720 di kredit. Nah, pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 15 juta dan juga kas berkurang di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, buku besar dengan kas kode akun 111. Tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya di debit 45 juta, saldo 45 juta.
Selanjutnya, tanggal 4 Maret, hutang bank BCA di debit 25 juta, saldo 70 juta. Selanjutnya, tanggal 6 Maret, perlengkapan di kredit 7 juta, saldo menjadi 63 juta. Pada tanggal 9 Maret, Priv Tuan Sanjaya di kredit 5 juta, saldo 58 juta. Pendapatan jasa di debit 15 juta dengan saldo 73 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret, hutang usaha di kredit sebesar 9.700.000 dengan saldo 63.300. Selanjutnya tanggal 25 Maret dengan beban gaji di kredit sebesar 6.200.000 dengan saldo 57.100. Selanjutnya tanggal 29 Maret beban listrik di kredit sebesar 600.000 dengan saldo 56.500. Pada tanggal 29 Maret, beban air PDAM di kredit sebesar 120.000 dengan saldo 56.380 juta. Yang terakhir ada 31 Maret, sewa dibayar di muka dengan kredit 15 juta dan total semua saldo 41.380.000. Piutang usaha, kode akun 112. Pada tanggal 26 Maret, pendapatan jasa di debit 11 juta, saldo 11 juta. Perlengkapan dengan kode akun 113. Pada tanggal 6 Maret, kas di debit sebesar 7 juta dengan saldo 7 juta. Yang kedua ada 19 Maret, hutang usaha di debit sebesar 20 juta dengan saldo 27 juta. Yang terakhir, tanggal 27 Maret, beban perlengkapan di kredit sebesar 8 juta dengan total saldo 19 juta. Selanjutnya, sewa dibayar di muka dengan kode akun 114. Perhitungan sewanya 15 juta dibagi 2 bulan, jadi 7.500.000. Pada tanggal 31 Maret, kas debit 15 juta, saldo 15 juta. Tanggal 31 April, kredit 7.500.000, saldo 7.500.000. Selanjutnya, modal Tuan Sanjaya dengan kode akun 411 tanggal 1 Maret, kas debit 45 juta, saldo 45 juta. Hutang usaha dengan kode akun 511 tanggal 12 Maret, perlengkapan kredit 20 juta, saldo 20 juta. Pada tanggal 17 Maret, kas debit 9.700.000, saldo 10.300.000. Selanjutnya hutang bank dengan kode akun 611. Pada tanggal 4 Maret, kas debit 25 juta dan saldo 25 juta. Selanjutnya Priv Tuan Sanjaya dengan kode akun 412. Pada tanggal 9 Maret, kas debit 5 juta, saldo 5 juta. Selanjutnya pendapatan jasa dengan kode akun 311. Tanggal 15 Maret, kas kredit 15 juta, saldo 15 juta. Pada tanggal 26 Maret, piutang usaha kredit 11 juta, saldo 25 juta. Pada selanjutnya beban perlengkapan dengan kode 711. Pada tanggal 31 Maret, perlengkapan debit 8 juta, saldo 8 juta. Selanjutnya, beban gaji dengan kode akun 712. Pada tanggal 25 Maret, kas berada di debit 6.200.000 dengan saldo 6.200.000. Selanjutnya, beban listrik dengan kode akun 713. Pada tanggal 29 Maret, kas di debit 600.000 dengan saldo 600.000. Selanjutnya, beban air PDAM dengan kode akun 714. Pada tanggal 29 Maret, kas di debit 120 dengan saldo 120. Lalu beban sewa dengan kode akun 715 pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka, debit 7.500.000 dengan saldo 7.500.000. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Disesuaikan karena pemakaian perlengkapan pada tanggal 27 Maret. Tanggal 31 Maret beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 8 juta dan perlengkapan berkurang di kredit sebesar 8 juta. Disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April. Pada tanggal 31 Maret, beban sewa di debit 7.500.000, sewa dibayar di muka, kredit 7.500.000. Selanjutnya neraca saldo. Kas dengan kode akun 111
memiliki saldo debit 41.380.000. Piutang usaha dengan kode akun 112 memiliki saldo debit 11 juta. Perlengkapan dengan kode akun 113 memiliki saldo debit 19 juta. Sewa dibayar di muka dengan kode akun 114 memiliki saldo debit 7.500.000. Pendapatan jasa dengan kode akun 311 memiliki saldo kredit 26 juta. Modal Tuan Sanjaya dengan kode akun 411 memiliki saldo kredit 45 juta. Selanjutnya, ada hutang usaha dengan kode akun 511 memiliki saldo kredit sebesar 10.300.000. Dan selanjutnya, ada hutang bank dengan kode akun 611 memiliki saldo kredit sebesar 25 juta. Beban perlengkapan dengan kode akun 711 memiliki saldo debit sebesar 8 juta. Beban gaji dengan kode akun 712 memiliki saldo debit sebesar 6.200.000. Selanjutnya ada beban listrik dengan kode akun 713 memiliki saldo debit sebesar 600. Selanjutnya ada beban air PDAM dengan kode akun 741 memiliki saldo debit 120.000. Yang terakhir ada beban sewa dengan kode akun 715 dengan saldo debit 7.500. Total keseluruhan neraca saldo adalah 106.300.000. Selanjutnya laporan laba atau rugi. Pendapatan dengan saldo 26 juta. Selanjutnya beban perlengkapan sebesar 8 juta, beban gaji 6.200.000, beban listrik 600, beban air PDAM 120, beban sewa 7.500.000. Total beban 22.420.000. Laba bersih sebelum pajak atau EBIT sebesar 3.580.000. Laba bersih setelah pajak atau EBIT yaitu 3.580.000. Selanjutnya laporan perubahan modal. Nama akun modal awal saldonya 45 juta ditambah laba bersih sebesar 3.580.000 dikurangi Prip Tuan Sanjaya sebesar 5 juta rupiah. Pengurangan modal sebesar 1.420.000 dan modal akhirnya sebesar 43.580.000. Nah, selanjutnya itu ada neraca keuangan yang dimana terdiri dari aktiva dan pasiva. Yang termasuk aktiva yaitu kas dengan saldo 41.380.000, piutang usaha dengan saldo 11 juta, perlengkapan dengan saldo 19 juta, dan juga sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Dan yang termasuk kepada pasiva yaitu hutang usaha sebesar 10.300.000, hutang bank sebesar 25 juta, dan juga ekuitasnya yaitu modal Tuan Sanjaya 43.580.000 dengan total aktiva dan juga pasiva sama-sama 78.880.000. Selanjutnya laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Penerima dari pelanggan debit 26 juta. Arus kas keluar di kredit 22.420.000. Beban admin dan umum tidak ada, beban pemasaran tidak ada. Arus kas masuk dari aktivitas operasi 3.580.000. Selanjutnya, laporan arus kas yang kedua adalah ada arus kas dari aktivitas operasi, pembelian peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, ada 18 macam alat cuci mobil dengan saldo kredit sebesar 7 juta. Yang kedua, ada satu mesin kompresor dengan kredit sebesar 6 juta. Yang ketiga, ada 16 macam oli mobil sebesar 3 juta. Yang keempat, ada spare part dan suku cadang dengan saldo kredit sebesar 4 juta. Saldo keseluruhan arus kas yang keluar dari aktivitas investasi adalah sebesar 20 juta. Selanjutnya, yang ketiga arus kas dari aktivitas perdanaan. Setoran modal di debit 45 juta, pinjaman bank di debit 25 juta, Prip Tuan Sanjaya di kredit 5 juta. Arus kas masuk dari aktivitas perdanaan dengan saldo 65 juta, arus kas masuk bersih dengan saldo 48.580 juta.
Nah, selanjutnya itu ada saldo kas awal periode 1 Maret 2019 dengan saldo 45 juta dan juga perolehan laba atau rugi dengan saldo 3.850 dan juga saldo kas akhir periode 31 Maret 2019 dengan saldo 48.580. Teman-teman, kita sudah selesai menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa dari transaksi hingga arus kas. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman lebih memahami akuntansi dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.